langsung share screen. Undangan masuk ya. Baik, udah terlihat. Duduk. Juga terkait nafsa dalam pandangan Islam ya, walaupun sebenarnya kita tanpa ini diterangkan pun sudah tahu bahwa nafsa itu nanti dalam pandangan Islam akan ya, tapi haram. Mungkin lebih banyak menambahkan nafsa itu apa, kenapa dilarang, haramkan. Mungkin karena ini kaitannya Arab ya, Arab dan apa namanya Yati. Jadi memang nanti posisinya nafsa itu lebih sebuah zat yang bisa mempengaruhi baik fisik maupun psikisnya. Jadi memang serius ya, narkoba ini juga sekitar 3,5 juta bunganya. Jadi 1,4 jutanya itu dari harga tuh lebih besar. Dan jadi sudah ada 12 kematian terkait narkoba setiap tahun. Ini kalau mana enggak enak ya? Hah, ada. Tahu. Aku lupa buka benar-benar. Tangkap ya terkait narkoba. Yang kita lihat tapi ini tuh bahkan di tahun 2018 kalau misalnya rekor bukan narkoba ya. Waktu itu di BM di pasangan oleh video itu sekarang posisinya gimana? Setelah menentukan itu sampai sudah ke blog, setelah blog tidak lagi ke ketua pramuka kalau nggak salah Pak Budiman itu. Barangkali sudah googling sekarang video posisinya gimana? Ya, waktu itu setelah penggerbekan terbesar rekor saat ya itu terus kok gitu ya ada terprestasi. Baik, mungkin nanti ada istilah-istilah narkoba ya. Yang pertama narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya. Bukan narkotik dan obat terlarang. Kemudian ada istilah nafsa, lengkap lagi narkoba, narkotika, plus psikotropika dan zat aktif. Data lokal di Indonesia disebut mazat atau sanksi. Menurut WHO, yang disebut nafsa itu adalah zat cair, zat padat cair atau gas yang dimasukkan ke tubuh. Dapat merubah fungsi dan struktur tubuh secara fisik maupun psikis. Tidak termasuk makanan, air, dan oksigen di mana dibutuhkan untuk mempertahankan sama. Ini ada diperhatikan ada kata dibutuhkan. Kemudian nafsa ini mengacu pada 2 undang-undang ya, sampai sekarang juga belum diubah ketentuannya. Undang-undang nomor 5 tahun 1992 dan 22 tahun 2000. Nomor 5 tentang psikotropik, nomor 22 itu tentang narkotika. Jadi tidak narkotika itu tidak terbatas golongan obat ya, tapi lebih disebutkan zat atau substan. Kemudian ada bahwa lagi adalah menimbulkan ketergantungan, jadi menyebutkan terkait kesan. Kemudian
kemudian yang dapat merubah aktivitas otak, berarti zat psikoaktif. Jadi katakan adalah bahan atau zat yang bisa masuk dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh, terutama secara pusat otak, sehingga menyebabkan gangguan fisik, psikis, dan sosial. Nah, di dalam Islam sering disebut dalam kitab Sayyidul Asyariah karangan disebutkan bahwa itu hukumnya haram dan orang yang meminumnya dikenakan hukuman sebagaimana orang meminum khamar. Mungkin ulama Hanafi juga berpendapat bahwa siapa yang memakan atau meminumnya hukumnya bukan serta bid'ah. Saya jelaskan satu persatu. Kalau narkotika itu zat atau apa yang berasal dari tanaman, bisa sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menurunkan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kalau narkotika itu ada efek narkose. Narkose itu hilangnya rasa ya. Ini lebih kalau ini lebih menggunakan obat. Kalau obat masuk ya ada sensasi rasa hilang, nyeri hilang. Tapi ada efek adiktifnya. Ya, kemudian psikotropika itu apa? Dia bisa obat alamiah ya, atau sintetis, bisa sintetis atau non sintetis. Bukan narkotika, yang khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropik itu bukan narkotika, yang bukan tergolong narkotika. Khasnya dia menyebabkan aktivitas mental dan perilaku, perubahan aktivitas mental dan perilaku. Kemudian zat adiktif ini bukan narkotika, bukan psikotropika, mempengaruhi otak, kemudian menimbulkan ketergantungan. Ketergantungannya bisa psikologis, bisa fisik. Kemudian 22 tahun dahulu tentang narkotika bagi ini bisa mengarahkan atau sebagai bahan awal ya. Terhadap adiksi atau ketergantungan terhadap yang lainnya, tapi narkotika bisa, psikotropik juga bisa. Misalnya alkohol, kemudian rokok, kemudian kafein. Penggolongannya undang-undang 22 tahun baru ini mungkin saya akan agak cepat karena saya juga tidak di undang-undang 22 tahun baru. Ada penggolongan yang termasuk golongan 1. Obat-obat narkotika yang untuk golongan 1 ini digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, ya. Tidak ditujukan untuk terapi. Potensinya sangat tinggi untuk menimbulkan ketergantungan. Contohnya heroin, butal, kokain, golongan 1. Ini sedikit sejarah ya, bahwa heroin itu awalnya digunakan sebagai obat batuk pada pasien pada pasien bronkitis, kemudian pertusis, kemudian pada pasien TBC ya, flek paru ya. Awalnya seperti itu, tapi kemudian karena ada ketergantungan, maka heroin itu lebih terkenal sebagai efek adiksinya daripada terapinya, sehingga lama kelamaan heroin hanya dilarang, lebih terbatas, kemudian hanya dilarang terbatas untuk peredarannya. Produksi pertama oleh PT Bayer, pabriknya.
Misalnya ada kokain, ini merupakan alkaloid tumbuhan koka. Nama latinnya Erythroxylon koka dari Amerika Selatan. Daunnya biasa dikunyah oleh virus cepat untuk mendapatkan efek stimulan. Kokain pertama kali didapatkan atau diekstrak dari koka pada tahun 1859 oleh Albert Newman. Kemudian ada namanya satu kanan langsung dicampur kayak rokok atau dicampurkan di rokoknya. Beberapa dosisnya katanya ada yang orang Aceh ya, apa benar katanya juga dipakai untuk penyedap masakan. Kemudian ada golongan 2, ini hasil sebagai pengobatan pun sebagai pilihan terakhir ya, apabila obat-obat yang potensi penggunaannya tidak begitu tinggi, tidak berhasil, baru menggunakan golongan 2 ini. Contohnya morfin banyak digunakan di medis sebagai puncak pengobatan nyeri, misalkan apabila obat-obatan anti nyeri di golongan NSAID apa NSAID sudah tidak berpengaruh secara signifikan untuk mengurangi keluhan pasien. Awalnya ini dari tumbuhan mungkin yang bentuk yang sekarang ampul-ampul penggunaannya juga harus ini kalian juga harus tahu karena dokter nanti dokter spesialis kadang perlu akhirnya memakai obat 2 obat. Ini saya cerita aja pengalaman memakai obat ini karena pertama kali memakai ini memang obat ini secara cepat ya, kurang dari 2 menit itu mengurangi keluhan nyeri pada pasien. Kita dapat pasien dengan keluhan kolik renal yang sangat nyeri, keringat dingin, tensinya naik. Saya waktu itu dengan obat ibuprofen yang dimasukkan lewat dubur ya, dubur Victoria. Nah, ternyata ditunggu masih belum mengurangi. Akhirnya saya memakai biotik, disuntikan langsung secara intravena, cepat langsung mengurangi nyeri. Tapi memang harus diobservasi pasien. Nah, pengalaman saya waktu itu mau saya pulangkan, dia malah tensinya turun dan kemudian muntah-muntah. Jadi diawasi dulu lah kira-kira 10 sampai 15 menit untuk melihat efek samping medicin atau morfin. Jadi ya rasanya dari ini ya ekstraksi besar sama hubungannya masih sehat. Kemudian golongan 3 ada pengobatan yang digunakan dalam terapi atau pengembangan pengetahuan. Potensinya ringan bahkan ketergantungan. Contoh kodein. Kodein ini juga sering kita pakai ya, sama mengurangi nyeri, tapi dia juga ada efek sentral, efek bukan efek samping ya, namanya efek simpang. Efek lain yang digunai oleh kodein adalah dia menekan pusat batuk ya. Efek batuk di saraf pusat sana ini sering juga dipakai jika obat-obatan yang bekerja di langsung saluran nafas kurang begitu secara adekuat, kita tambahkan kodein. Jadi kita harus belajar ketika pakai kodein ini juga harus diperhatikan timing ya, kapan harus pakai kodein. Kadang beberapa dokter kurang tepat yang memakai kodein pada pasien
yang produktif, banyak menghasilkan ekstrak ya. Nah, kalau dipakai ini, sementara kita tahu secara fisiologis bahwa batuk itu kan secara fisiologis karena refleks untuk membuang sesuatu yang ada di saluran nafas. Jadi kalau refleksnya batuk itu dipakai untuk membuang dahak, tapi kemudian kita tekan misalkan refleksnya dengan kodein, tentu hal fisiologis yang akan dilakukan untuk membuang tanda kutip benda asing di saluran nafas dengan efek batuk itu jadi tidak tercapai ya. Kita bisa bayangkan ketika yang harusnya dibuang dahak itu tapi tidak bisa, ya hanya numpuk tambah banyak ya. Pada beberapa kasus setelah pemakaian kodein ini malah pasiennya menjadi tambah sesak karena harusnya dia bisa membuang dahak yang tersimpan itu saluran nafas, bronkiolus, cabang-cabangnya itu tidak bisa keluar. Jadi dikarenakan sekitar 10% kodein dimutilasi per morfin. Jadi hal itu membuat kodein efektif sebagai analgetik oral. Sebagai analgetik. Jika diberikan intramuskular, efek analgetik seperti 120 mg kodein itu setara dengan 10 mg morfin. Jadi hati-hati, kodein juga pada pemberian yang kurang bijaksana akan mempunyai efek samping yang sama dengan morfin. Kemudian terkait psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007, yaitu zat atau obat alamiah maupun sintetik yang tadi ya, bukan narkotika, sifatnya psikoaktif. Psiko itu lebih sedikit, aktif berarti dia lebih mengaktifkan melalui pengaruh seleksi pada struktural saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi kalau yang kita pelajari ini yang sekarang di blog berapa sih? Saya lupa, blog 7. Itu kan beberapa dosen mungkin sudah menerangkan bahwa aktivitas otak itu juga bisa menyebabkan mengatur pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi ada hal-hal yang jika itu mempengaruhi otak, maka mental dan perilakunya juga berubah. Jadi akhirnya otak itu bisa ya, tapi dia juga mempengaruhi mental dan perilaku. Psikotropik tadi juga ada golongan-golongannya ya. Ada golongan 1 itu hanya digunakan untuk kepentingan pengetahuan, tidak digunakan terapi. Potensinya sama seperti narkotika, untuk golongan 1 sangat kuat. Pengaruhnya ketergantungan namanya ekstasi, sabu dan LSD. Salah satu contoh golongan 1 ini adalah efek dari psikotropika namanya obat psikotropika ini adalah halusinogenik, jadi membuat kita berhalusinasi. Contohnya adalah tanaman kayak kaktus ya, namanya peyote, lokomonas yang kalau dimakan akan mengakibatkan efek dulu tahunya ya orang ada gurun gitu ya, gurun, kehausan, kelaparan, lemu ini malah halusinasi. Ada golongan 2 sebetulnya untuk pengetahuan juga ada khasiat pengobatan dapat digunakan dalam terapi. Potensinya juga sama, masih kuat dan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya ada amfetamin, metylphenidate atau statin. Ada golongan 3 khasiatnya pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi untuk pengetahuan. Potensinya tergantung.
contoh dari obat kita Nitrat Jepang ya. Mungkin blok ini sudah mulai terdengar ya. Dan obat kita lupa apa, Nitrat Jepang lupa apa. Ada golongan 4, khasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi. Ini lebih maju lagi, nanti akan kita dengar potensinya ringan mengakibatkan ketergantungannya. Diazepam, bromazepam, fenobarbital, clonazepam, diazepam, kapil, kopro, rosuton. Kalau diazepam ini banyak sekali ya, banyak terapi-terapi apa yang namanya penenang ringan lah. Penenang ringan dia bersama dengan obat sendiri. Beberapa obat yang disambungkan dengan psikotropika. Nah, psikotropika itu sering disalahgunakan karena ada efek psikostimulansia, contohnya vitamin dan kemudian dia juga ada efek sedatif dan hipnotika, obat penenang dan obat tidur. Kemudian ada efek halusinogenik, ya LSD itu lisergic acid dietilamid. Ada beberapa jamur yang mengakibatkan efek halusinasi. Barangkali ada yang kita menyebutkan ada satu obat yang sering digunakan atau masyhur sebagai obat tidur. Ada yang tahu namanya apa? Ada yang tahu? Ya, ada yang jawab dalam hati ya, namanya TTM. Itu ya tadi ya, dia lebih masyhur digunakan untuk obat alergi. Namun dia ada efek simpang, bukan efek samping, ada efek simpang. Sifatnya sedatif, ya, efek untuk menenang ringan. Itu itulah kenapa kalau sudah tahu ya kita harus menerangkan ke pasien kalau kita memberikan TTM bilang ya, Ibu ini ada efek membuat ngantuk ya. Maka kita memberikan terapi ini menggunakan efek simpangnya pada pasien-pasien dengan gangguan tidur. Tidurnya kok kurang apa? Tidurnya kurang enak ya. Kita tidur kalau malam. Pakainya TTM ini. Dan beberapa pasien kadang protes gitu loh, Dok. Nah, ini kan nggak gatal-gatal kok dikasih TTM. Oh tidak Bu, ini TTM itu juga ada efek penenangnya ringan. Satu. Kemudian ada zat adiktif lain ya, yaitu bahan atau zat yang mempengaruhi psikoaktif selain yang disebut narkotika dan psikotropika. Ada alkohol, tembakau, kafein. Gambar nomor 3 tahun lalu tentang pengawasan dan pengendalian minuman alkohol. Alkohol mengandung etanol, efeknya juga menekan masyarakat. Di beberapa negara itu mungkin ada tertentu yang merupakan basic atau pelajaran SMA ya, golongan alkohol etanol 1,8%, etanol 5,20, etanol 20. Kemudian ada jenis alkohol lain yaitu metanol. Ada terus ada surat kemudian boleh disalahgunakan. Kalau disalahgunakan boleh dengan pasal walaupun dalam konsentrasi. Jadi kadang ada sih beberapa yang karena tahu tapi tidak apa ya, tahu tapi tidak tuntas atau menurut. Saya tahunya metanol itu termasuk alkohol ya. Kita dulu sering banget
kejadian di koran-koran media korban yang sampai meninggal ya, minuman oplosan itu kadang ya tidak di alkohol, di apotek, dicampur metanol, spiritus, campur apa lagi. Nah, kalau sudah dicampur metanol ini fatal. Kemudian ada inhalasi ya, itu oven pada suatu karena menguap ya, merupakan senyawa organik atau disebut alkohol dapat pada barang keluar rumah tangga, kantor, rumah juga salah gunakan ya, atau pada lem, pada thinner, pada penghapusan kuku. Ada yang hasilnya suka meniru bensin, memang kita ada tadi membuat senang untuk lem, senang murah, dimana-mana dapat ada sudah didapatkan. Kemudian yang berikutnya juga lagi tembakau ya, sangat buat memakai masyarakat untuk di nikotin per batang rokok itu ada 1-3 miligram. Nah, dosis letal kalau ada sekali pakai ada 60 mikron. Yang disampaikan tadi ini bisa jadi bersama-sama alkohol itu bisa menjadi pintu masuk untuk menyalahgunakan nafsu. Tembakau ini pemakaiannya bisa punya dihirup ya, ya. Hanya dia termasuk stimulan ya, jadi menstimulus. Tembakau atau rokok itu kandungannya adalah yang utama tuh nikotin yang membuat aktif atau ketagihan itu adalah nikotin. Ya, kemudian tentu mengandung zat karsinogenik apabila dibakar yang namanya bakaran-bakaran apa namanya mengandung zat karsinogenik. Karsinogenik itu memicu kanker. Kemudian juga mengandung zat yang menyebabkan gangguan pembuluh darah sehingga jangka panjang menyebabkan penyakit jantung, aterosklerosis maupun aterosklerosis. Tadi apa namanya nyatanya nikotin itu masuknya cuma bukan hanya nikotinnya aja, jadi dia masuk bersama zat-zat ini. Zat-zatnya yang lain selain nikotin. Kalau yang minum cuma nikotin aja yang tidak masalah, karena masuknya bersama zat. Ini yang menyebabkan orang banyak merokok ya, karena efek dari tembakau itu akan merasakan ke otak sehingga dia merasa tenang. Dia menurunkan nafsu makan. Jadi kadang apa namanya belum makan tapi merokok tidak masalah kenyang. Dia menurunkan apa namanya sensasi ya, saraf rasa saraf kuat, bukan kegangguan juga saluran nafas, meningkatkan rasa malas dan mengurangi kolesterol. Yang katanya tidak merokok itu, orang merokok itu setan, dia benar kalau dia setan. Kemudian ini dalil haramnya rokok. Ya Allah Ta'ala berfirman, wala taku wala tulku bi aidikum dal ilatah lukah ya. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan atau sakorah. Karena rokok dapat menyebabkan menjerumuskan dalam kebinasaan, merusak seluruh sistem tubuh. Ada kanker, ada penyakit jantung, penyakit kardiovaskular.
orang juga menyanggah bahwa bahwa rokok itu makruh begitu. Tetapi kalau ayat berikutnya adalah yang artinya adalah Allah yang telah memberikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Nanti intinya apa yang diciptakan Allah itu pasti bermanfaat. Tidak apa-apa dimanfaatkan. Halal, termasuk tembakau ini dipakai untuk tapi ketika tidak kuat karena berdasarkan diciptakan Allah itu hukumnya halal bila tidak mengandung hal-hal yang merusak. Karena tembakau ini mengandung nikotin yang sangat terbukti merusak dan membunuh penggunanya secara perlahan. Dan janganlah perasaan saya berbeda. Maka janganlah kamu membunuh. Sehingga Allah akan maha penyayang. Rokok ini termasuk depannya akan yang kamu bunuh. Mungkin ada zat aktif lain yang sering juga dikonsen kafe. Termasuk zat stimulansia saya akan stimulus dapat menimbulkan ketergantungan jika dikonsumsi lebih logis. Kemudian ada beberapa minuman spesial itu seringkali menambah jadi biasanya orang yang sering senang banget ngopi ya karena dia sudah biasa mengkonsumsi kafe itu lebih dari 100. Kalau saya pernah ikut kuliahnya profesi menyarankan paling nggak pagi itu 1 cangkir kopi maksimal jadi ya 2 cangkir kopi. Akhirnya bagus kalau masih dalam range ini untuk kardiovaskular masih bagus. Dia juga mensyaratkan kopinya tanpa kemudian klasifikasi lain ini intinya yang sama sekali dilarang adalah narkotika golongan 1 dan psikotropik golongan 1. Jadi ada yang penggunanya harus dinyatakan dokter ya, seperti amfetamin, kemudian narkotika, ada yang diklasifikasikan untuk diperjualbelikan secara bebas. Pilih tiner rokok. Nah, ini berdasarkan efeknya terhadap susunan saraf pusat ini ada satu yang pertama golongan depresan. Depresan jadi men-stress ya, menekan. Sehingga akan mengurangi aktivitas tubuh. Jadi pada golongan depresan pada selanjutnya akan yang mengkonsumsi akan merasa tenang. Ya, ini menyendiri, gitu. Nggak pengen ngapa-ngapain. Bahkan efek selanjutnya membuatnya tertidur ya, tidak sadarkan. Jadi pada beberapa obat-obatan seperti opioid seperti mengandung sedatif, hipnotik, kemudian tranquilizer, teman, dan alkohol dalam rendah dan lain-lain. Tapi yang kedua ada golongan stimulan, kalau depresan itu menekan, stimulan itu merangsang ya, menaikkan, menurunkan atau menaikkan, ya, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegelisahan, jadi aktif, ya, segar dan bersemangat. Makanya beberapa aktif yang sedang naik daun itu ada tahu-tahu ketangkap ya katanya seperti ini. Dia tidak ini yang sana tetap segar, tetap bersemangat ketika ngomong ya. Ini film mana, bagaimana 24 jam itu ada golongan halusinogenik ya, menimbulkan efek halusinasi, ada efek halusinasi, efek depresan, ada efek stimulan, ada efek halusinasi.
ada efek halusinasi yang bersifat merubah perasaan dan pikiran dan seringkali menciptakan daya pandang yang berbeda sehingga seluruh perasaan dapat terganggu. Ilmu psikiatri sudah diterangkan terkait pasien dengan psikotik, misalnya gejala halusinasi, banyak ilusi dan halusinasi mungkin sudah diterangkan. Itu sebenarnya ada, tapi terjadi juga kalau halusinasi tidak ada, tapi nampak ada atau nampak. Sebenarnya ini tidak digunakan dalam terapi medis, termasuk kanabis, LSD, salib, pensik, namun ada tanaman berkumpul. Jadi bayangannya kalau mau tahu halusinasi seperti apa, ya nanti kalau koas ya, ketemu pasien di rumah sakit jiwa ya, pasien-pasien dengan psikotik itu biasanya punya apa? Misalkan dulu pernah ketemu pasien mengaku Tuhan, ya, mengaku apa namanya, bisa melihat ya makhluk astral kasat mata misalnya. Jadi kalau memang ada gejalanya kalau bisa, karena biasanya waktu anamnesis wawancara bisa menggali lebih dalam terkait Pak, tadi malam tidur enak dok. Tadi malam ketemu ini tidur. Ya mulai nih ya, dia ketemu apa tadi itu sih. Kalian mancingnya kalau sudah pasien itu percaya, pasien psikiatri itu percaya nanti akan cerita semua. Pak, Kanjeng Ratu Kidul itu seperti apa sih? Cantik ya, tingginya sekian. Kalian sudah bisa nyentang tuh, ada halusinasi visual misalkan. Suaranya dok bisa merdu sekali misalnya. Dia nyanyi suka nyanyi, suaranya merdu sekali. Nyanyi apa Pak? Nyanyi kayak lagu Jawa gitu, kita nggak tahu. Oh berarti ada halusinasi auditorik. Terus seperti apa? Saya sempat pegang tapi kok tangannya itu kayak kasar ya posisinya. Jadi ada halusinasi apa? Taktil misalkan. Macam-macam ya. Wah, baunya wangi kali dok. Kayak apa? Mawar, melati atau apa? Nah, ikutkan juga jadi ada halusinasi olfaktorik macam-macam. Seru nanti koas psikiatri. Nanti pas ujian. Nah, ini beberapa nafsu yang terdapat di masyarakat maka akibat pemakaiannya opioid dan juga kemasukan opioid alamnya semakin opium kondisi daya psikotik terus mengetahui nomor dengan dan memiliki kelompok nama jalanannya itu ya tahu PTW, heroin. Ini katanya sih itu putih ya, tidak putih buat. Nah tadi yang namanya kopi ya, entahnya opium kopi diolah jadi morfin proses atau kemudian opium biasanya opium tadi biasanya 10 kali morfin, opium sintetik ini 400 kali morfin. Berguna sebagai analgetik kuat berupa peptidin, metadon, taurin, kortison. Kadang nanti di medis ada istilah namanya terapi apa? Terapi yang untuk pasien-pasien
terapi-terapi terminal pada pasien. Saya lupa istilah. Jadi misalnya pasien dengan kanker stadium 4 yang sudah tidak mungkin akan teratasi, tidak akan reversible lagi ya. Ya, tinggal tunggu waktunya panggil itu ada terapi-terapi ini namanya terapi. Intinya membuat bahwa pasien akan tanda kutip meninggal dengan tanpa rasa sakit. Berapa monopodatif misalkan. Bahkan di beberapa negara ini dipakai untuk yang melegalkan ya eutanasia. Jadi cara penguasaan kesehatan kanker sudah harusnya sangat cepat. Nah, saya akan pada taraf kecanduan akan ada beberapa gejala seperti yang akan terjadi tidak bersosialisasi yang membentuk ketika mereka sendiri lingkungannya itu dan kebutuh dan bohong. Kemudian untuk memenuhi kecanduannya tadi kadang mereka melakukan tidak bisa buat melakukan belum kokain ini bentuknya kokain hidroklorid kristal putih rasanya sedikit pahit dan mudah larut. Deskripsinya ini tidak berwarna atau putih, tidak berbau dan sangat pahit. Nama sebenarnya ada coca, kok, dan tarifrater total. Dalam bentuk cara penggunaan penyalahgunaannya dihirup ya gulungan kertas hirup hidung kemudian dibakar bersama tembakau yang namanya kokopa. Kemudian dengan menghirupnya akan berisiko pada luka pada sekitar lubang hidung bagian kanan. Nah ini bisa tahunya ya ketika sudah dilakukan otopsi. Otopsi itu kan sudah dilihat semua kelihatan luka di lubang hidung bagian kanan. Efek dari memakan kokain ini pemakaian merasa segar, tidak nafsu makan, ya, lebih pede, ya. Dan juga dapat menghilangkan rasa sakit dan lelah. Jadi tidak pernah lelah, selalu berenergi kalau memakai kokain. Kemudian ganja atau kanabis, nama jalannya gas, cimeng, ganja, berasal dari tanaman ganja. Nama latinnya kanabis atau kanabis. Ada 3 zat utama yang terkandung dan setelah itu kanabidol, kanabinol, dan kanabidol. Cara penggunaan bisa dipadatkan ke rokok ya. Efeknya dia lebih santai, rasa gembira berlebih, euforia, berbatasi, makin berkomunikasi, selera makan sensitif, kering pada mulut dan tenggorokan. Ini ada beberapa orang yang berpendapat bahwa sebenarnya efek dari ganja ini adalah dari seluruh zat aktif itu efek yang paling tidak merugikan pada orang lain ya, seperti itu. Jadi ada yang minta untuk dilegalkan. Kalau kita ya dari medis atau dari Islam ya ada sesuatu yang itu berpengaruh mengakibatkan hilangnya kesadaran itu haram. Memang efeknya daripada orang yang mabuk alkohol biasanya dia akan tadi ya efeknya teriak ya, kemudian dia lebih berani. Orang yang kemudian bertengkar sampai membunuh gara-gara alkohol ya itu katanya yang paling tidak ada efek merugikan orang lain. Ketawa.
Kemudian ada amfetamin, nama jenisnya dihidroepinefrin. Awal penggunanya jelas sebagai dekomesan. Melega hidung. Nama jenisnya Hitmat, kristal apa? Warna putih abu-abu. Yang pertama MDMA, yang terkenal dengan nama ekstasi. Kemudian ada metamfetamin. Cuma bedanya lama kerja ya, lebih panjang. Dibanding MDMA, 12 jam. Efek halusinasinya lebih kuat. Yang minum pil, ada yang kristal kemudian dibakar pakai aluminium foil atau bong. Kemudian ada bentuk kristal yang dapat dan juga dapat diinjeksi intravena. Kemudian ada lain LSD tadi termasuk golongan halusinogenik. Halusinogenik tadi ya, menimbulkan efek halusinasi. Pertama-tama ditemukan di India, dulu dipakai pada acara keagamaan. Nama jelasnya Citrustat. Dia sering ditemukan ya, kemasannya itu biasanya berupa kayak kertas kotak perempat perangko ya kecil. Ada warna-warnanya, ada gambarnya. Nanti sekarang saya kasih gambarnya. Ada yang bentuk pil dan kapsul. Caranya cuma diletakkan di permukaan lidah. Nanti setengah jaman lah itu sudah bereaksi, kemudian hilang dalam 8-12 jam. Efeknya nanti tripping. Tripping itu trip dari kata trip, orang tuh kayak berjalan di ruang dan dimensi yang lain. Ada tempat, warna dan waktu. Kayak masuk ke dunia lain. Ya. Ini tadi bentuknya seperti perangko ya, kertas kecil, sebenarnya ada warna-warni. Taruh ya. Efeknya kata seperti itu. Dia tuh warna-warnanya enggak warna-warna. Saya juga kurang bisa menggambarkan, dicarikan di internet. Katanya kok seperti sensasinya. Efek LSD ini boleh diprediksi ya, ada yang tripnya, ada yang good trip, ya masuk ke dunia yang menyenangkan, ada yang bad trip ternyata. Tadi efeknya euforia, senang, tapi tubuh yang aneh misalkan ngambang atau terbang ya, makanya ada istilah nge-fly. Bahasanya LSD ini. Kemudian ada bad trip ya, tapi kalau masuk ke dunia itu mungkin membuat orang lebih ketakutan, panik, cemas, dan paranoid. Sulit diprediksi apakah efeknya ini ternyata LSD ini juga berbeda pada masing-masing orang. Ada yang good trip, ada yang bad trip. Ya. Mungkin kalau kalian beruntung nanti waktu koas ya bisa melihat efek bad trip atau good trip ini ya, tapi tidak pada LSD, pada pasien-pasien yang misalkan terus menggunakan itu beda pada pasien-pasien kurat itu kadang ketika dia mengalami good trip itu dia bisa ketawa kadang kayak trip kemana gitu ya, kayak umroh kayak apa, dia membaca bacaan yang biasa dia dilakukan terus juga ngomong sambil kita misalkan spread. Atau yang bad trip dia biasanya teriak-teriak itu tadi panik cemas. Kadang kalau beruntung bisa lihat itu ketika namanya ketamin. Nah, ini gambar scan pada pasien yang dengan LSD.
karena efek aktivitas otaknya tuh lebih meningkat pada menggunakan cara ini. Jadi ada efek adaptif hipnotik, ada obat golongan pintu diasetik, digolongkan sebagai obat sedatif, ada obat penenang dan hipnotika ya kan. Nama jalanannya ada BPK, DAM, Lexo, Lexotan, gitu. Caranya diminum yang per oral, bisa diberikan IV, intravenous dan rektal. Dan medis untuk pengobatan kecemasan ya, dan anksietas. Dan untuk pengobatan panik dan hipnotis pasien-pasien yang gangguan tidur ya. Kemudian ada beberapa obat stimulan yang berupa solven atau inhalasi untuk kedudukannya mudah menguap seperti lem, korek api, beberapa cara breaking dan signal biasanya coba-coba ada temannya bilang wah mudah jadi enak ikut-ikutan. Lem ini juga sering kita jumpai di anak-anak. Lem efeknya pusing, kepala terbuka, dan semua muntah. Lama-lama katanya bisa gangguan fungsi liver, paru, jantung. Dan kronisnya ada kerusakan fungsi kelainan, penurunan nadi. Alkohol yang digunakan ada yang proses berasal dari proses fermentasi masuk gula dari suatu dan sulit sampai mencapai kadar 100%. Kalau dikonsumsi ini kadar adalah kadarnya di darah itu maksimum dicapai 30 sampai 90 menit minum. Katanya ada evolusi. Kalau kadarnya menurun malah kemudian ini nanti penggunaan nafas yang lebih medis beberapa sudah saya sebutkan untuk terapi medik ya. Pasien jadi lebih baik atau bila mungkin menggunakan penyakit atau gangguan. Kemudian untuk psikofarmaka ya, nanti disebutkan menjadi obat-obatan yang antipsikotik, anti-ansietas, antidepresan, anti-insomnia, anti manik. Nanti disebutkan beberapa narkotika itu digunakan untuk mengatasi nyeri yang pasien untuk misalnya kanker misalnya nyeri yang tukar jika keadaan yang besar atau nyeri yang berkelanjutan. Ini juga digunakan pada pasien-pasien bentuk. Dan psikotropika ini biasanya stimulan, depresan maupun halusinasi. Digunakan oleh dokter untuk mengatasi gangguan mental dan perilaku, untuk mengatasi nyeri lambung, nyeri head, atau proses psikosomatik lainnya. Juga ada antipsikotik ya untuk menentukan gejala-gejala psikotik. Kalau di psikiatrik psikotik pasti ada tadi ya, ada waham, ada halusinasi, beberapa obat yang digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Obat psikotik kan kerjanya sama ya antara pusat kalau ada di sinap terkait dengan neurotransmitter dopamin dan serotonin menyeimbangkan dopamin
menimbulkan ketergantungan dan sangat jarang disalahgunakan. Tidak menimbulkan ketergantungan dan sangat jarang disalahgunakan. Nah, jadi itu tenang, ini yang sering dilakukan. Dan surat ini fenomenal untuk yang berlong efeknya lebih lama ini. Ini juga nanti coba dihafalkan ya bersama dia ada kasus-kasus anak misalkan dengan gejala demam yang tidak teratasi dengan diazepam, kadang kita juga harus mengambil pilihan untuk menggunakan fenomenal. Ada metil trinidat, vitamin, menstimulasi secara pusat, obat pilihan anak buat menggunakan perhatian sering kita lakukan. Yang saya sebutkan tadi di blog ini saya kira sudah ada ya yang menerangkan terkait obat-obat yang secara pusat. Ya, jadi kalau otak itu kan intinya neurotransmitter ya, komunikasi antar sel saraf itu langsung di neurotransmitter sinaps. Nah, itu pokoknya yang berperan ya dopamin, ketimbangan dopamin dan serotonin. Jadi kalau mungkin barangkali sudah ada yang menerangkan kalau dopaminnya tinggi, tadi efeknya gimana, serotoninnya yang tinggi, gimana dopamin yang turun, gimana serotonin yang turun, gimana nanti coba di ya, ini normal ya, normal komunikasi, sistem komunikasi yang normal di otak. Nah ini kalau kontrak ya, bukan obat-obatan. Jadi beberapa ini ada yang apa namanya obatnya itu memblokade ya dari aliran neurotransmitter dari satu neuron ke neuron yang lain. Saya kira ini kemudian pandangan tentang Islam sudah sangat wajib kita ketahui bersama. Jadi dalam istilah Islam ini, istilah para ulama, narkoba ini masuk dalam pembahasan mukhaddirat, membuat lemah, kemudian mukhaddirat itu membuat mati rasa. Ulama sepakat haramnya menggunakan narkoba ketika bukan keadaan darurat. Sama sih sama obat-obat yang najis atau haram yang lain, kalau nggak darurat ya hukumnya haram. Di pertanyaan ini menyebutkan narkoba sama halnya zat yang memabukkan, diharapkan berdasarkan pandangan para ulama. Maka zat yang dapat menggunakan akal haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan. Di Al-Quran juga bisa secara tegas melarang minuman khamar, itu minumannya memabukkan. Narkotika dan dunia itu termasuk memabukkan, masuk dalam kaidah surat Al-Maidah ayat 9. Khamar itu sumber kerasaan dan kemusuhan. Dan kemudian menentukan persatuan dan kesatuan. Dan akan membalaskan manusia tentang kebenaran. Dengan itu bermaksud tidak menimbulkan kemusuhan dan kemudian di antara kamu lantaran karena minum khamar dan menghalangi kamu lantaran minum khamar dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat, maka perintah kamu dari mengerjakan pekerjaan. Jadi mungkin di surat ini juga digunakan hal lain yang mungkin cara selain khamar dan obat-obatan
hal yang membuat kita itu ketagihan sehingga melupakan atau menghalangi kita mengingat Allah itu juga bisa kita masukkan definisi ini sebagai apa ya, ketergantungan ya, segala macam bentuk ketergantungan yang membuat kita menghalangi kita untuk mengingat Allah menjadi dilarang. Kalau kita ketagihan bekerja, itu jadi juga dilarang. Ketagihan bekerja sampai lupa sholat, misalkan, itu juga dilarang. Walaupun bekerja tadi punya halal, tapi ketika itu membuat kita atau menghalangi kita mengingat Allah, yaitu hanya menjadi hukumnya haram kalau pakai ada. Ini juga bagi yang mengharamkan narkoba, pasal Arab ayat 157, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan mereka yang hobi semangat dan melihat di mana ayat di antara mana hobi dan yang menggunakan juga di surat 14 ayat 125 ya, karena kamu menjatuhkan di dalam kenyataan. Ayat lain ayat 9 menunjukkan ya dalam membunuh ibu, karena kamu ya Allah adalah maha penyayang kepada. Dua ayat di atas itu menunjukkan haram untuk merusak. Yang namanya narkoba nanti sudah pasti merusak dan akal seseorang. Dan dari ayat itu kita dapat mengatakan bahwa narkoba itu haram. Ada sesuatu lah yang merusak. Nah, kita tahu bahwa nanti segala sesuatu diminta pertanggungjawabannya ya. Sesungguhnya mungkin nanti kita menghadap Allah itu juga bisa apa ya namanya, pertanggungjawaban tubuh yang dipakai oleh ruh kita ini selama di dunia itu nanti bisa dipertanggungjawabkan. Nanti diberikan bagus ya. Kok terus kita kembali ke sana, tanggung jawabnya ada yang berkurang, rusak, akan nanti harus kita jawaban kita bagaimana. Paru-parunya sedang semua karena rokok, dan otaknya rusak semua karena narkoba. Kemudian di salah satu hadis juga disebutkan Rasulullah SAW melarang sesuatu yang memabukkan dan membuat lain. Berarti siapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung yang mati maka neraka jahanam. Dalam keadaan menjatuhkan diri di gunung neraka itu, gunung dalam neraka itu kekal selamanya. Barang siapa yang sengaja menenggak racun hingga mati, maka racun itu tetap di tangannya dan dia akan menenggaknya dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal selamanya. Dan barang siapa membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada di tangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka jahanam dalam keadaan kekal selamanya. Ini hadis terkait bunuh diri. Itu menunjukkan ancaman yang keras orang-orang yang menjual diri sendiri di negara. Mengkonsumsi narkoba tentu menjadi sebab yang bisa mengatakan pada kenyataan karena narkoba bersama dengan setelah dari ayat-ayat tadi modul sekali jadi harapan. Jadi itu apa Rasulullah SAW tidak boleh memberikan apa-apa, boleh memberikan apa-apa, boleh membuat mudarat pada orang lain. Dan narkoba termasuk dalam larangan. Soleh ayat 40. Tiap-tiap barang yang memabukkan itu haram.
yang melakukan padanya maka dan narkoba itu diharamkan. Tapi kemudian ulama berselisih dalam 3 masalah. Boleh nggak sih mengkonsumsi narkoba yang sedikit? Kemudian apakah narkoba itu najis? Kemudian apa hukuman bagi orang yang mengkonsumsi narkoba? Jadi kalau untuk mayoritas ya ulama itu mengatakan bahwa narkoba itu tidak najis. Itu boleh dikonsumsi dalam jumlah sedikit karena dampak muskir atau memabukkannya yang disebut oleh narkoba yang sedikit itu berbeda dengan yang disebut oleh narkoba yang banyak. Jadi maka bagi yang mengkonsumsi narkoba yang banyak hukuman takzir. Tapi tidak ditentukan hukumannya apa. Kemudian dari ulama Hanafiyah, Ibnu Al-Qasim berkata, Al-Ban atau Bajus dan semacam adalah dari benda padat diharamkan jika dimaksudkan untuk melakukan. Dan itu ketika dikonsumsi banyak. Dan juga ini bisa dikonsumsi seperti untuk pengobatan. Suatu ulama Malikiyah, Nufarun berkata, adapun narkoba ganja maka adalah yang mengkonsumsi selain hukuman sesuai dengan keputusan hakim karena narkoba jelas menutupi akal. Jadi hampir semuanya mengatakan haram, tidak boleh dikonsumsi. Kemudian di pendapat lain tidak boleh dikonsumsi walau sedikit. Maka tidak dikenai hukuman had seperti ketentuan pada pemenuhan. Kemudian Islam memandang manusia sebagai makhluk yang terhormat, layak dan mampu mengemban amanah telah seleksi dahulu melalui seleksi di antara makhluk lainnya. Itu disebutkan di surat Al-Ahzab. Ya, kami telah mengemukakan amanat kepada langit dan bumi serta gunung-gunung. Maka semuanya akan memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Maka itulah amanat itu oleh manusia. Ya, sebenarnya manusia itu amanat dari dan bodoh. Jadi guna menjalankan amanah luhur itu manusia dibekali dengan kelengkapan ya, yang kemudian hari akan dimintai pertanggungjawaban. Tetapi akal, tetapi tubuh yang baik, dan kemudian nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dipakai buat apa? Dan surat Al-Araf ayat 172 dan ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari tubuh mereka dan Allah mengambil kesaksian dari jiwa mereka. Saya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Dia menjawab, betul engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian agar dari zaman kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lemah dan jadi penyimpangan yang terjadi dalam syariat manusia ialah akibat dari ulah manusia yang tidak mengindahkan petunjuk agama dan sistem perawatan atas produk-produk yang aman diciptakan. Jadi dicegah. Manusia itu di samping dibekali dengan potensi takwa, merawat juga diberi dengan potensi fujur, petaka atau perusakan. Karena fitrahnya itu manusia dilengkapi dengan fitrah nafsu. Seperti disebutkan dalam Quran surat itu ayat 53, aku tidak dapat melepaskan diri dari nafsu. Sesungguhnya kecenderungan nafsu itu condong untuk berbuat dosa kecuali mereka yang rahmat Tuhan. Dan ada kecenderungan untuk nafsu berbuat dosa. Nah, jadi dilanjutkan dengan Quran surat Al-Qasas ayat itu. Carilah dari apa yang dianugerahkan Allah kepadamu kehidupan akhirat. Namun janganlah sekali-kali melalaikan kehidupan. Berbuat ihsan kepada sesama sebagaimana Allah senantiasa berbuat baik kepadamu. Dan jangan sekali-kali berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Perintah agar manusia bertakwa atau memelihara diri merupakan wujud operasionalisasi sistem perawatan.
Jadi sekali lagi ini karena kita tenaga medis, kalau tahu ilmunya ini ya harapannya bisa menolong pasien ya dari hal-hal yang tadinya pasien tidak tahu kita bisa menerangkan. Yang tidak diperbolehkan adalah malah justru kita yang mencontohkan hal yang tidak baik. Dokter malah menjadi pecandu. Kasusnya sudah banyak. Dokter malah ketergantungan seperti itu. Harusnya kita bisa menerangkan antara kebutuhan dengan ketergantungan. Nanti kadang ada beberapa pasien yang tanya, dok, saya kok dikasih resep ini lagi, pasien-pasien dengan diabetes misalkan harus pakai obat diabetes terus, atau pasien-pasien dengan hipertensi itu harus minum obat terus kan sepanjang hidupnya. Kita harus bisa menerangkan bahwa ini bukan ketergantungan tuh, ya. Ketergantungan itu tidak butuh, tapi minum lagi dan merasa tidak sehat kalau tidak minum itu, atau menyebabkan hal-hal lain seperti tadi ada stimulasi, ada depresasi atau hallusinogenic. Itu kita harus bisa menerangkan antara kebutuhan, jadi ibu itu sakit dan butuh obat ini, bukan ketergantungan obat. Ya, kita harus bisa menerangkan. Kita dikasih obat ini terus karena ini sudah kebutuhan, bukan ketergantungan. Jadi kalau kita ngomong makan nasi itu orang Indonesia bukan ketergantungan nasi, tapi kan kebutuhan makan nasi. Jadi ini juga gambaran ya beberapa case MRI dari otak yang sehat, dan ada yang beberapa yang menggunakan nafsa. Jelas otaknya akan ada. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali mau ada pertanyaan atau ada koreksi karena sudah banyak. Monggo. Baik, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ada? Izin aja. Ya, silakan. Terkait ada yang ada ampasnya. Itu benar nggak sih, Dok? Kayak gitu. Diulang, Bu, suaranya tadi hilang, kayak bandwidthmu low ini. Ya, terkait zat kafein pada kopi, itu saya kan pernah dengar kalau misalnya, pernah dengar kalau kopi yang nggak ada ampasnya itu justru malah lebih bahaya dari kopi yang ada ampasnya itu. Itu benar nggak, Dok? Kayak gitu. Kalau secara logika iya ya, karena pas kopi yang best tergantung sih waktu itu kan seperti kayak disuling ya sebenarnya yang kopi nggak ada ampasnya. Tapi sebenarnya kalau kopi yang disaring itu dengan yang non disaring itu ya kayak Nescafe itu ya, itu kan jelas sudah ya. Kalau Nescafe jelas ya, dengan satu dosisnya pun kita tahu bahwa membuat satu gelas kopi cuma memakai seujung sendok teh misalkan. Jelas kalau secara logika ya lebih tinggi kafeinnya dibandingkan yang kita membuat satu gelas kopi dengan yang pakai ampasnya satu sendok makan kan. Ini jelas lebih tinggi. Dan tapi misalkan kita bikin satu sendok kopi kemudian kita saring gitu ya, saya kira kok kadarnya berbeda dengan yang misalnya satu sendok teh
Nescafe tadi. Jadi tetap menurut saya tetap lebih tinggi. Namanya sih ekstrak apa namanya kok ekstrak? Disaring kemudian dibubukkan jadi lebih padat. Jadi kalau di deterjen itu namanya apa ya, konsentrat ya. Jadi dengan kadar yang kecil tapi kandungannya banyak. Tapi untuk lebih jelasnya ya dilihat di kadar kafeinnya pasti sudah kurang. Itu kan kalau kayak Nescafe sudah Nescafe, Indocafe yang di ekstrak itu sudah kelihatan. Dalam satu sekian ada kandungan apa namanya kafeinnya sekian. Mudah-mudahan bisa menjawab. Tapi menurut saya ya jelas perbandingan kopi yang kita buat 1 sendok makan untuk satu gelas kopi ya, yang ada ampasnya dengan yang tidak ada ampasnya jelas pasti lebih ada ampas. Tapi efek kafein kan tadi ya diperhatikan kadar maksimal dari apa namanya harian ya. Jadi tadi maksimal berapa miligram tadi saya lupa. Jadi tetap ketika kadarnya pada kadar yang disarankan, efeknya kalau kata progresif bagus. Jadi dia efek untuk kardiovaskulernya bagus. Jadi membuat apa namanya pelebaran pembuluh darah, di aliran darah jadi lebih lancar. Tapi dengan catatan ya tadi maksimal dua cangkir kopi ya. Cuman nanti nyambung ke pertanyaan tadi, saya jadi pengen tahu nanti itu 2 cangkir kopi itu cangkir yang kopi yang pakai ampas apa yang enggak gitu ya. Jadi coba deh saya juga tak tanya profesi lagi kalau ketemu. Gitu ya. Terima kasih pertanyaannya. Ya, terima kasih juga dok. Ada yang lain? Dok, saya mau tanya dok. Monggo. Iya, ini kan apa namanya selama pandemi ini kan kita banyak itu pakai antiseptik. Nah, biasanya kalau di antiseptik itu kan kayak cuman tulisannya mengandung misalnya 70% alkohol. Nah, kita itu untuk tahu kandungan alkoholnya itu etanol atau metanol itu kira-kira gimana ya dok? Ya dari tulisannya sih. Tapi kalau yang nggak ada tulisannya ya ada. Jadi biasanya metanol itu lebih sifatnya lebih cepat nguap ya biasanya. Nah, tapi ya kalau dilihat dari hand sanitizer yang sekarang, kalau ada campurannya dengan gliserin ya lebih susah sih dibedakan karena dengan adanya gliserin tadi, di metanol dicampur gliserin biasanya jadi ada efek agak licin gitu ya, agak lengketnya gitu. Nah, jadi memang agak susah. Jadi kalau membedakan etanol atau metanol, saya terus terang nggak bisa tahu ya, itu ahli kimia nanti yang bisa tahu. Mungkin nanti lihat susunan kimianya ya. Jelas biasanya menurut saya kalau seingat saya metanol lebih cepat menguap daripada etanol. Dan kalau di masa pandemi ini kan sebenarnya sudah pernah bahas ini ya, apa namanya, kuliahnya Dr. Rido ya, spesialis mikro sudah ya. Nah, di masa pandemi ini sebenarnya yang lebih efektif untuk mencegah penularan malah lebih bagus sebenarnya tidak sanitizer berbasis alkohol ya. Jadi lebih bagus cuci tangan pakai sabun seperti itu. Jadi karena apa namanya, kadang karena pakai metanol tadi yang lebih cepat menguap tadi, logikanya kadang efeknya ke virus misalkan yang coronanya tadi spike-nya belum lepas dengan karena lebih menguap dulu. Ini lain dengan sabun itu 5 detik ya, 5 detik kita cuci tangan itu sudah cukup untuk membuat spike-nya virus corona tadi sudah lepas. Ya, tadi kalau pertanyaannya terkait membedakan secara kasat mata etanol dan metanol, terus kan saya nggak tahu ya. Jadi coba nyari deh. Kalau menggunakan cara itu, saya terus kan sudah lupa ya. Tahunya beda jelas di susunan kimianya kan etanol dan metanol. Jadi seingat saya metanol lebih gampang menguap
Dan Baik, biasanya Dok. dibuat Terima kasih. sintetis. Ada lagi? Izin bertanya lagi, Dok. Monggo. Ini terkait penggunaan doping para atlet, Dok. Kan kalau atlet pakai doping itu kan sering dapat menambah stamina atau performanya jadi semakin meningkat, Dok. Nah, yang saya baca ini kan doping ini bisa berupa zat atau metode yang dilarang. Dengan apa, Dok? Terus untuk kandungannya sendiri biasanya yang digunakan itu jenisnya apa, Dok? Untuk doping. Terima kasih, Dok. Doping itu banyak banget ya, yang apa namanya, misalkan gini, kayak beberapa obat itu kalau yang untuk secara yang tanpa mengakibatkan ketergantungan ya, misalkan kayak zat-zat yang buat memperbesar massa otot itu ada, namanya apa saya lupa, nanti coba dicari. Ya, itu sering banget ya. Kalau obat-obatan yang membuat membuat performanya meningkat yang tadi ya, golongan-golongan tadi ya, cuman biasanya sekarang ini cabang-cabangnya obat itu banyak sekali ya, jadi ahli itu juga misalnya sekarang sudah banyak bisa diketahui obat dari urin misalnya mengandung zat ini sudah sekarang banyak cabangnya yang membuat zat asal dari obat itu tersamarkan. Jadi kalau nama-nama obatnya apa yang sudah yang biasa biasa dikonsumsi, biasanya metamfetamin itu. Nanti saya buka ya. Metamfetamin di golongan apa tadi? Jadi benzodiazepin. Golongan 2 psikotropik. Amfetamin dan methamphetamine yang sering itu tahu saya kalau untuk atlet, cuman sekarang sudah lebih dikembangkan ya, karena amfetamin dan methamphetamine ini sekarang sudah banyak lebih obat alat pendeteksinya sudah gampang sekali mendeteksi pada urin atlet. Jadi yang atlet habis sebelum dan sudah olahraga itu kan sok dicek kandungan minum apa sebelumnya. Tapi tadi ya mungkin cara obat yang lebih ke membuat berpengaruh pada metabolisme gitu ya. Jadi misalnya anabolik steroid itu lebih ke metabolisme, dan ada yang berpengaruh langsung pada membesarkan otot. Sementara jawaban saya itu ya apa-apa lah, ini buat buat diskusi juga. Nanti tak buka lagi terkait buat doping para atlet. Sebenarnya kayak yang untuk atlet itu kan juga bervariasi ya. Atlet yang kampung misalkan ya, kayak atlet-atlet amatir itu beberapa mensugesti kayak minuman berenergi kan, kayak extra creatine tank. Coba teman-teman mencoba deh efek dari itu ya, beberapa minuman yang diklaim berenergi itu ketika berolahraga dengan membandingkan dengan yang misalkan tanpa itu gitu. Ya ini baru mungkin sebatas hipotesis saya aja ya, karena saya dulu nyoba gitu ya. Waktu saya masih kuliah kedokteran ini, dulu hobi olahraga badminton misalkan. Memang efeknya berbeda ketika kita minum itu sama enggak gitu. Ya. Ketika minum itu tuh waktu olahraga enak sekali memang, tapi ketika setelah olahraga itu yang rasanya berbeda, rasanya badannya jadi nggak enak, capek, sakit semua. Itu nggak tahu, ini yang saya rasakan. Jadi rasanya seperti
kehabisan energi, lemes semua badannya. Itu barangkali bisa dicoba sekali-sekali ya kan, tidak ada apa namanya penggunaan jangka panjang ya. Saya kira tidak begitu mengakibatkan bahaya apa gimana. Memang yang ditakutkan kan karena itu ada zat namanya fenilalanin, memang kalau jangka panjang dia nggak bagus. Ya. Nanti coba dilihat dulu di sasetnya Extrados ada fenilalanin atau triptofan gitu ya. Itu nggak bagus buat ginjal. Jadi ada efek itu tadi memang lebih berenergi, dan tapi setelah olahraga fisik itu jadi capek sekali. Beda dengan misalkan badminton, tapi setelah durante badminton itu misalkan kita cuma pakai es teh misalkan, itu berbeda efeknya ya dibandingkan setelah minum kayak obat-obatan minuman berenergi. Jadi coba barangkali bisa digali lagi ya terkait apa namanya itu ya, kan itu kalau mau dibuat penelitian juga saya mungkin jadi agak tertarik gitu ya. Jadi masih banyak ya atlet-atlet ya dalam tanda kutip amatir yang masih menganggap itu sebagai stimulan ya, sebagai stimulan untuk menambah kepercayaan diri, menambah energinya, itu masih banyak. Dan celakanya lagi karena ada kandungan fenilalanin tadi yang ya kebetulan saya kalau di rumah sakit ini kan ngelola satu unit hemodialisa ya, di cuci darah ya. Jadi memang waktu itu anekdotnya dokter konsulen ginjal dan hipertensi ya itu. Jadi selama masih ada merek itu tadi yang saya sebutkan tadi, Jos tadi ya, membuat angka penderita gagal ginjal nanti masih akan tinggi di Indonesia seperti itu. Itu karena minuman berenergi tadi salah satu penyumbang tingginya angka gagal ginjal kronis di Indonesia. Jadi coba dilihat di angka gagal ginjal itu di Indonesia berapa. Ya katanya gitu kalau dari dokter konsulen ginjal dan hipertensi. Efeknya di ginjal jangka panjangnya kurang bagus kalau sering minum. Baik, mungkin itu jawaban saya sementara. Buki. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi? Kalau ada yang mau ditanyakan lagi mungkin bisa ini ya, WA enggak apa-apa lah. Ini kayaknya bensinnya low. Baik, kalau saya cukup ya waktunya ya. Kalau tidak ada, atau nanti silahkan menyambung kalau ada pertanyaan. Saya juga senang ada diskusi seperti ini. Bisa dilanjut forum lain lah. Semoga tahun depan sudah bisa ketemu dalam kelas besar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Sekali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.